Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas 71, gimana kabarnya? Baik. Ya, hari ini siap melakukan pembelajaran? Siap. Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi kita hari ini bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Sepertinya 71 punya yel-yel ya? Iya. Ya, coba sebutkan 71. Yes. Oke. Wow, keren. Keren, 71 emang keren banget. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Nih, Bu. Oke, supaya kegiatan kita lebih semangat, gimana kalau kita melakukan ice breaking dulu? Setuju? Setuju. Oke, ice breaking kita hari ini temanya apel dan jeruk. Konsentrasi ya, apel dan jeruk. Ketika ibu menyebutkan apel, maka kalian harus berdiri. Ketika ibu menyebutkan jeruk, maka kalian harus duduk. Siap? Siap. Konsentrasi. Menghadap ke mejanya masing-masing. Oke, siap? Siap. Jeruk. Apel. Jeruk. Apel. Apel. Jeruk. Jeruk. Apel. Jeruk. Apel. Apel. Iya. Oke, sudah semangat? Boleh tepuk tangan. Oke. Ya. Jadi ice breaking ini tujuannya supaya kalian lebih semangat dan untuk menerima pembelajaran hari ini ya, biar nggak ngantuk-ngantuk lagi, biar ceria gitu kan ya. Kemudian selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan. Yang lain boleh berdiri. Berdiri tegap ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, boleh dimulai. Hidup Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, untuk tema pembelajaran kita hari ini tentang apa? Bisa dibaca bersama-sama? Stop bullying. Aman dan harmonis. Ya. Bersama-sama memahami, mencegah, dan mengatasi bullying untuk menciptakan sekolah dan masyarakat yang lebih baik. Baik, jadi tema hari ini yaitu mengenai stop bullying ya. Ada yang sudah tahu bullying itu apa? Mengejek. Kemudian apa lagi?
memukul, yaitu adalah bentuk-bentuk bullying ya. Jadi tujuannya ibu memberikan kalian pembelajaran yang bertema stop bullying ini supaya kalian memahami apa itu bullying, kemudian memahami jenis-jenis bullying itu apa, dan juga memahami bagaimana sih cara kita untuk menghentikan bullying. Bagaimana sih cara kita kalau ketika melihat teman-teman itu ada yang dibully, apakah dibiarkan saja atau kita ikut membuli malahan ya, atau bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas di dalam materi bullying. Oke. Nah, itu apa itu bullying? Bullying adalah, bisa dibaca lagi bersama, tindakan ya. Jadi bullying ini sengaja dilakukan dan berulang kali. Kadang kita niatnya cuma bercanda kan ya. Kayak misalnya yang sering-sering kita buat candaan dan mungkin itu membuat si korbannya merasa dibully, misalnya, ih dasar gendut. Ya, ndut kamu ngapain ndut gitu kan. Nggak boleh seperti itu contoh dari bullying. Nah, kalau misalnya sekali diucapkan itu bisalah diberi toleransi. Tapi kalau sudah sering kali, setiap ketemu kok ngomongnya gitu, itu bisa disebut sebagai tindakan bullying ya. Pelaku bullying ini biasanya memang memiliki niat untuk menyakiti. Nah, dia memiliki tujuan untuk menyakiti secara fisik dan emosional ya. Jadi pelaku bullying ini memiliki tujuan untuk menyakiti secara fisik atau emosional. Jadi bullying itu kan nanti ada berbagai macam jenisnya ya. Ada bullying secara fisik, ada bullying yang secara psikologis gitu ya. Kemudian bagaimana bullying itu bisa terjadi? Karena biasanya terjadi ketidakseimbangan kekuatan. Bisa dalam bentuk fisik, sosial, popularitas, atau pengaruh kelompok. Nah, bisa jadi dia merasa badannya ini lebih gede. Terus yang dibullying itu anaknya kecil. Nah, dia dengan secara leluasa nih menindas. Misalnya menendang, memukul atau apa, karena dia merasa dia itu fisiknya lebih besar dan tidak mungkin temannya ini akan membalas seperti itu ya. Pernah nggak di sini yang menjadi korban atau pelaku bullying? Ada nggak? Tidak ada ya. Tapi mungkin biasanya kawan-kawan ini nggak sengaja gitu ngomong apa, terus jadi tersinggung. Kalau cuma sekali ya sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya berulang kali bisa jadi tersinggung. Jadi hati-hati ya kalau misalnya berbicara gitu. Kemudian dari segi sosial biasanya merasa lebih kaya. Dalam keadaan ekonominya dia lebih mampu, terus mengejek anak-anak yang nggak mampu gitu. Tidak boleh, ini namanya perilaku bullying. Kemudian popularitas ini contohnya apa misalnya? Woi, merasa populer nih, saya nih di sekolah merasa populer, dikenal banyak orang. Kamu siapa? Nggak ada yang kenal sama kamu gitu. Jadi dia sombong, jalan aja sambil menenggakkan dada gini. Gitu. Itu karena dia merasa jadi seorang yang paling populer. Gitu ya. Itu popularitas. Kemudian pengaruh kelompok kayaknya banyak nih di sini. Bentuk-bentuk kayak geng-geng gitu. Ada nggak? Walaupun nggak ada nama gengnya apa gitu. Kadang apa ada namanya, geng apa, geng cepu, geng cupu, atau geng apa gitu. Biasanya ada kan ya, mau jajan bareng-bareng, gandengan tangan gitu. Kalau yang bukan gengnya mau ikuti, nggak usah, kamu ngapain mau ikut-ikut saya gitu. Itu biasanya kan kayak gitu. Iya enggak? Iya enggak? Iya kan. Kalau misalnya ada kawan yang lain yang enggak biasa gengnya itu dirasain, apa sih itu kok ikut-ikut kita gitu. Iya enggak? Iya. Suka gitu. Kok ibu tahu? Ya tahu, orang ibu udah pernah sekolah juga. Iya. Kemudian kenapa bisa disebut bullying? Karena itu terjadi berulang seperti yang udah ibu sebutkan tadi. Kalau misalnya terjadi cuma satu kali, nggak sengaja atau cuma untuk bercanda, itu bisa tidak disebut bullying. Tapi kalau dia sudah berulang kali sampai orang yang diledekin itu merasa tersakiti, sampai mempengaruhi mentalnya, sampai mempengaruhi kegiatan sosialisasinya, itu sudah disebut bully. Jadi hati-hati ketika kalian bercanda yang nggak sengaja, tapi kalian lakukan berulang kali dan korbannya itu merasa tersakiti, dia bisa saja melapor gitu ya. Jadi itulah bullying, tindakan agresif yang disengaja dan dilakukan berulang kali. Nah, ini bentuk-bentuk bullying. Bullying secara fisik. Bullying secara fisik. Ini melibatkan kontak fisik yang menyakitkan, seperti memukul, menendang, mendorong, melempar barang milik orang lain. Contohnya seorang siswa yang dipukul setiap lewat lorong sekolah. Nah, ini bullying secara fisik biasanya itu tadi dilakukan oleh anak-anak yang merasa saya ini paling hebat.
Oh, saya yang paling hebat, sombong gitu kan ya. Yang badannya gede, terus anak-anak yang badannya kecil tuh kalau lewat apa kamu ditendang. Mana duitnya, sini duit, awas kamu ngasih duit, saya tinju kamu gitu kan. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau melihat ada perilaku bully, kalian jangan takut untuk melapor ya. Kemudian setelah bully secara fisik, bentuk bullying verbal dan relasional. Bullying verbal ini seperti apa contohnya? Coba dibaca bersama. Ya, memberi julukan. Ya, gendut, kurus gitu. Itu namanya bullying secara verbal. Verbal itu kan dengan perkataan ya. Kadang nggak sadar, makanya sering ada pepatah mengatakan lidah itu tidak bertulang. Kadang-kadang kita berbicara nggak sengaja, tapi ternyata menyakiti perasaan teman kita gitu kan ya. Kayak hati-hati dalam berkata. Kayak misalnya ngatain gendut, kurus, hitam, jelek, itu nggak boleh. Itu keadaan fisik seseorang itu merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jadi setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tidak untuk bahan ejek-ejekan, gitu ya. Paham? Oke. Kemudian bully secara relasional, mengucilkan, menyebarkan gosip, memutuskan pertemanan, memanipulasi hubungan sosial untuk menyakiti atau mengisolasi korban. Nah, contohnya siswa sengaja tidak diajak kerja kelompok karena dianggap tidak populer. Ini sering terjadi dalam kelas. Di kelas ini terjadi enggak? Enggak. Alhamdulillah. Jadi biasanya kalau kerja kelompok tuh gini ya. Enggak mau lah Bu, saya kerja kelompok bareng itu. Enggak mau, anaknya enggak pinter, enggak mau, saya mau gabungnya sama anak-anak yang pinter aja gitu. Biasanya seperti itu contohnya. Kemudian kayak tadi yang Ibu contohin, misalnya udah satu grup nih, satu geng mau jalan ke kantin, ada teman yang lain mau ikut itu, terus kalian ngapa sih kamu ikut-ikut, nggak mau lah saya gitu kan. Biasanya kayak gitu anak-anak itu. Itulah bentuk-bentuk bullying verbal dan relasional. Nah, ini ada bentuk bullying psikologis dan cyberbullying. Bullying secara psikologis ini dia biasanya menyindir-nyindir. Menyindir-nyindir ya. Ada nggak contoh lagi di sini yang pernah tersindir atau menyindir? Tuh, ada. Jangan takut untuk ngomong. Ada. Contohnya apa? Nyindir apa? Hah? Dari? Oh, nyindir dari status. So, itu bisa jadi contoh kayak cyberbullying ya. Cyberbullying sekaligus psikologis bullying. Jadi kalau cyberbullying ini dia melalui media sosial. Bisa juga dia menyindir lewat status. Yang dituju siapa, nanti yang kerasa siapa. Gitu kan biasanya. Misalnya satu kelas ini yang dituju si A, tapi ternyata yang kerasa malah teman lain. Nah, akhirnya terjadilah perselisihan. Gitu. Makanya dihindari untuk saling menyindir di status WA. Kadang nyindir yang disindir malah disembunyikan dari statusnya. Yang baca orang lain, itu nggak tepat sasaran malahan kan. Ya, itu perbuatan yang tidak baik, jadi harus dihindari ya. Cyberbullying dan psikologis bullying. Nah, sekarang mengapa kita harus melawan bullying? Coba dibaca. Mengapa kita harus melawan bullying? Ya. Nah, kenapa sekarang kok harus menolak bullying, melawan bullying? Melawannya. Dia merusak mental, emosional, dan fisik korban. Ini dapat menyebabkan trauma jangka panjang, menurunkan prestasi akademik, dan bahkan memicu depresi. Melawan bullying adalah tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang gitu ya. Jadi kita harus melawan bullying. Jangan sampai kita pro bullying. Ketika ada yang dibully, kemudian kita ikut-ikutan bergabung membuli, itu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Nah, sekarang bagaimana sikap menolak segala bentuk bullying? Menolak itu dengan cara berani bersuara dan juga tidak ikut berani bersuara. Ini bagaimana contohnya? Apa? Iya, itu berani bersuara. Apa kamu di jalan terus tidak bullying gitu? Gimana?
berani bersuara, jadi berani menyampaikan kepada, kalau di sekolah kepada guru misalnya, untuk menolak bullying. Kemudian bisa juga membantu teman yang dibully. Jadi ketika ada yang dibully, kalian harus membantu teman yang dibully untuk menolak tidak ada bully gitu ya. Nah, ini menjadi bagian dari pembela. Kemudian jadi media yang positif. Menjadi pembela ini artinya mendampingi korban, menghibur ya, atau melaporkan ke guru atau orang dewasa yang bisa dipercaya. Oke, media positif untuk menolak bully apa? Biasanya membuat konten ya, membuat konten. Kemudian bisa juga membuat poster. Ya, membuat konten, membuat poster itu bisa membangun lingkungan anti bullying. Nah, sekarang Ibu ingin memperlihatkan kepada kalian sebuah video. Kalian tonton videonya, kemudian nanti Ibu akan memberikan beberapa soal. Perhatikan ya videonya, dilihat secara detail. Ini contohnya anak-anak SD ya. Jangan, Kak. Ayo cepat berikan. Sakit. Cepat berikan. Uang jajanmu masih sisa banyak kan? Aduh, kenapa sih ini? Apa yang ada perempuan? Salah, sepertinya mereka mengancam kamu, Bun. Aduh, bagaimana ini? Kita pulang lewat jalan lain yuk. Aku takut. Aduh, besok masih sekolah lagi. Aku pergi sekolah saja, atau pulang ke hutan dan bersembunyi di sana. Di kepalaku saja mereka tetap membuatku takut. Kira-kira kamu bisa bantuin aku nggak sih? Jangan diam aja. Belum tidur, Bob? Iya, Bu. Ini Bob mau tidur. Bagaimana ini? Aku lihat ada paus di sana juga. Hei Kedago, stop merundung kebawah. Tahu tidak? Tindakan Bapak itu tidak terpuji. Dia sungguh menyeramkan, seperti monster. Ini dia sini. Waduh, rumahku parah. Hah? Sampai jatuh sih. Ada apa ini? Guru, Kak Dargo belum buka bubur lagi. Dargo, kau ikut ibu menghadap Bu Pepe ke sana. Hai Bon, bagaimana kabarmu? Kak Dargo, aku baik-baik saja kok. Syukurlah, aku minta maaf ya Bon. Kalau selama ini aku mengganggumu. Tidak apa-apa, Kak. Bobo mau belajar berani. Oh iya, kalau ada yang berani, bukan bilang maaf ya. Sepertinya Kak Dargo sudah paham. Harus diingatkan guru BP.
Oke, sudah dipahami videonya? Nah, sekarang Ibu mau memberikan soal untuk kalian. Silakan ditulis per kelompok ya di buku kalian jawabannya. Kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan. Silakan langsung ditulis ya. Nah, silakan dikerjakan 3 pertanyaan ini. Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit. Yuk dikerjakan. Bu lihat. Dikerjakan, silakan berdiskusi dengan kawannya. Tadi apa bentuk bully yang dilakukan oleh tokoh pelakunya? Kan nggak cuma satu jenis tadi bullynya. Yuk dikerjakan ya. Waktunya 5 menit. Ya, dikerjakan. Ya, bullyingnya apa aja? Sudah selesai? Ya, selesaikan ya. Sudah selesai? Sudah selesai, kan cuma 3 soal, enak juga ini. Nah, silakan. Sekarang dari kelompok mana dulu nih yang mau tampil untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya? Ya, silakan kelompok 4 maju ke depan. Bawa bukunya, kemudian dibacakan. Mewakili saja, mewakili dari kelompok 4. Siapa tokoh yang Disampaikan dulu dong, namanya siapa, kemudian saya mewakili dari kelompok berapa gitu. saya nama saya Muhammad Azhar. Ya, Muhammad Azwar mewakili dari kelompok 4. ya, akan menjawab pertanyaan yang pertama apa? Siapa tokoh yang dibully? Bobon, Bu. Ya, kemudian Bullying apa yang dilakukan? Bullying fisik, Bu. bullying fisik tadi apa contohnya?
Dia ngapain? Mukul. Mukul. Mukul Bobon. Ya, terus? Apa yang dilakukan teman korban dalam menyelamatkan temannya dari bullying? Melapor kepada guru, Bu. Melapor kepada guru. Iya, Bu. Ya, oke, beri tepuk tangan untuk Azwan. Silakan kembali ke tempat. Ada kelompok lain yang lebih lengkap jawabannya? Ya, silakan kelompok 6. Salah satu mewakili untuk menjawab pertanyaan. Jadi kan bulinya nggak cuma secara fisik ya, ada lagi gitu apa? Ya, sebutkan nama dan mewakili kelompok berapa? Nama saya Zakia Iva Fitri, saya mewakili kelompok 6. Ya, silakan. Siapa tokoh yang dibully? Jawabannya adalah Bobon. Yang kedua, bullying apa yang dilakukan? Jawabannya mengejek, memukul, dan menolak uang. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan teman korban dalam menyelamatkan temannya dari bullying? Berani bersuara untuk melaporkan kepada guru. Ya, baik. Beri tepuk tangan. Jadi tadi bully apa saja yang dilakukan oleh teman-temannya Bobon? Fisik. Ya, dan bullying fisik ada yang memukul, menampar gitu kan ya. Kemudian bullying secara verbal ada juga tadi ya. Ya, yang dia mengatakan apa? Gendut nih kayak ikan paus, anak TK lewat. Itu kan bullying secara fisik, secara verbal. Ya, baik. Kedua kelompok ini jawabannya sudah, saya kira sudah cukup mewakili jawaban kalian semua, sama ya jawabannya ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau memberikan satu pertanyaan untuk kalian. Ya. Pertanyaan ini sebagai sebuah refleksi. Kalian paham nggak nih tentang apa yang kita pelajari hari ini? Oke, pertanyaannya, bagaimana kalau kita melihat anak yang sedang dibully atau teman kita sedang dibully, kemudian kita diancam, awas kamu, jangan ngomong-ngomong kamu, nanti kamu pulang saya cegat di jalan, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita diancam seperti itu? Silakan tunjuk tangan dan maju ke depan. Oke, silakan. Ya, sebutkan namanya, dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Agung Parma dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Iya, silakan. Jangan pernah takut dan kita harus berani untuk menyampaikan kepada guru tentang apa yang sebenarnya terjadi. Iya, bagus, beri tepuk tangan. Jadi jangan pernah takut untuk bersuara, untuk menyuarakan stop bullying. Kita harus menyampaikan kepada orang-orang yang lebih dewasa dari kita, orang yang kita percaya, atau kepada guru kalau di sekolah ya. Kalau di rumah ya bisa bercerita dengan orang tua. Itulah cara untuk kita menolak bullying. Oke. Jadi materi kita tentang bullying cukup sampai di sini ya. Dari materi ini kita bisa mengetahui apa tadi tentang arti dari bullying, kemudian bentuk-bentuk bullying dan cara menolak bullying atau stop bullying. Nah, dari pembelajaran ini juga kita tidak hanya tahu tentang teorinya saja, tetapi kita tahu cara mempraktekkannya seperti apa, ya. Sudah paham semuanya? Paham. Oke. Jadi itulah tadi materi yang Ibu sampaikan mengenai bullying. Terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia untuk menerima pembelajaran dari Ibu hari ini, dan alhamdulillah pembelajaran hari ini terlaksana dengan lancar dan baik. Oke, setelah kita selesai melakukan pembelajaran, boleh dipimpin doa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan. Doa penutup ya. Doa asri. Setelah melakukan pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa boleh. Wa
Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian hebat.